bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillah marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita mesti diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom yang berbahagia ini. Salawat beriring salam kita sanjungkan pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu penuh dengan peradaban ya. Terima kasih pada adik-adik telah menyempatkan hadir di pagi hari ini ya. Hari ini merupakan hari pertama pertemuan kita di Zoom ya. Jadi sebenarnya ya kalau pertemuan kita hari ini kita hanya bahas mengenai kontrak perkuliahan dan pembagian RPS saja. Nah, berdasarkan dari dari Zoom dari WhatsApp kemarin ada yang bilang apakah kita luring dan daring, itu berdasarkan dari arahan dari fakultas juga. Fakultas bahwasanya mata kuliah MKDU ini adalah mata kuliah umum, di mana kita mata kuliah umum yang lebih dari 35 orang itu harus masuk ke dalam loop daring. Jadi kalau kita luring pun nanti ruangannya itu tidak cukup, jadi kursinya juga nanti untuk adik-adik sekalian ada yang berdiri, takutnya seperti itu ya. Nah, jadi kita masuk secara daring ya sampai seterusnya. Oke adik-adik, izinkan ya dengan rendah hati saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Halida Bahri. Ya, saya dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Kewirausahaan di semester ini di Teknik Informatika ini ya. Iya Bu. Jadi adik-adik udah absen semua di e-learning? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah ada? Udah nampak? Udah enroll? Udah enroll di e-learning? Enroll udah. Absennya belum, Bu? Absennya belum ya? Oke, nanti saya set ya. Adik-adik, nama saya Halida Bahri, saya pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi juga di di Fakultas Ekonomi Bisnis semester ini, dan di teknik ini saya mengajar sebagai Teknologi Informasi dan Kewirausahaan ya, semester 1 atau semester 3 ini? Satu. Satu, Bu. Ya. Semester 1, Bu. Ya, baik. Jadi saya tinggal di Lok Sumawe ya, bertempat tinggal di Panggoy. Ya, mungkin adik-adik sekalian di sini juga ada di Panggoy. Ya, saya sudah menikah dan memiliki 2 orang putra.
Satu bernama Arja, ya, umurnya masih 9 tahun, dan yang kedua masih TK, ya, umurnya 5 tahun. Nah, saya home base-nya di manajemen, artinya home base itu dosen tetap di manajemen. Semester ini saya dipercayakan di Fakultas Teknik untuk mengajar adik-adik sekalian, ya. Saya tamat tahun 2000. Kalau tamat di Unima, ya, saya alumni Universitas Maliku Saleh, ya, alumni S1-nya di Unima dan S2-nya di Unima. Jadi saya juga merupakan alumni Universitas Maliku Saleh. Sampai sini ada yang tanyakan mengenai saya? Ada? Ada adik-adik? Nanti segala hal bisa ditanyakan mengenai perkuliahan, ya. Mengenai perkuliahan bisa ditanyakan di grup aja, ya. Oke, adik-adik, ada yang tanyakan? Silakan, mungkin ada yang bertanya mengenai profil saya. Tidak ada, ya? Aku ditanya tuh kawan. Ya, silakan. Ada kayaknya. Kalau tidak ada, saya lanjut ke kontrak perkuliahan, ya. Nah, di sini, ya, kontrak perkuliahan kita adalah pertama tentang absensi, ya, disiplin waktu, ya. Jadi saya kalau kita masuk jam 8, ya, sesuai jadwal, atau jam 8.20 maksimal paling telat. Maunya jam 8 pas atau jam 8.20 saya kasih dispensasi waktu. Maksudnya kita sesuai jadwal masuk jam 8 teng harus ada semua, atau jam 8.20 saya mesti memberikan izin masuk di Zoom. 8.20, Bu. 8.20 aja, Bu. Karena mana tahu teman-teman yang ketinggalan. 8.20 jikalau adik-adik mau bergabung lewat dari situ, saya tidak memberikan lagi izin masuk di Zoom, ya. Jadi sepakat jam 8.20, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Mengenai tugas dan PR, ya, mengenai tugas dan PR nanti saya akan share kepada adik-adik itu misalnya ini tanggal 23, ya. Jadi saya memberikan dispensasi waktu itu maksimal pengumpulannya itu 2 minggu. Ya, lebih dari 2 minggu saya tidak memberikan lagi adik-adik mengumpulkan tugas. Misalnya tanggal 23, ini minggu depan, tolong kumpul minggu depan, ya. Itu tanggal 30 udah mulai kumpul, tapi kalau adik-adik masih belum siap, boleh di tanggal 7. Nah, gitu, ya. Jadi lebih dari tanggal 7 itu saya tidak lagi menerima alasan apapun, apakah itu adik-adik dalam kendala, ya. Maksudnya kan kita selama seminggu tuh kalau bisa selesaikan cepat, selesaikan terus, ya. Kalau misalnya lebih dari 2 minggu, kadang-kadang ada nanti orang tuanya sakit, atau keluarganya, sanak keluarganya, ataupun kendala-kendala yang terjadi di selama kita dalam 2 minggu itu. Jadi kalau bisa saya berharap pada adik-adik, ya, seminggu itu langsung dikerjakan, ya. Sepakat seminggu atau 2 minggu aja? 2 minggu aja, Bu. 2 minggu. 2 minggu aja, Bu. 2 minggu aja, ya. Oke. Nah, selanjutnya itu mengenai etika dalam kelas, ya. Nah, di sini etika dalam kelas, ya, saya berharap pada adik-adik ketika masuk, ya, ketika masuk mohon nanti jangan ribut, ya, dalam Zoom ketika masuk, ya. Tolong di-mute-kan dulu, tolong di-mute-kan terlebih dahulu speakernya ketika masuk, jadi tidak mengganggu aktivitas belajar. Kedua itu adalah mengenai kalau di Zoom ini kan kita tidak bisa menilai bagaimana menilai secara jelas, ya. Artinya gimana, ya? Kalau kita luring itu kan nampak, ya, di kelas, ya, bagaimana berlaku sopan santun gitu. Nah, kalau di sini, ya, selama daring, saya berharap pada adik-adik itu tidak ketika dipanggil tuh ada, ya, menghidupkan kamera,
Jadi ketika nanti, jadi tugas-tugas nanti ada saya berikan dalam bentuk presentasi, itu setiap yang presentasi diwajibkan menghidupkan kamera. Ya, jadi ketika tidak menghidupkan kamera itu menjadi salah satu bukti penilaian dalam memberikan ya hasil makalahnya. Ya, jadi seperti itu adik-adik. Oke. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, jadi kalau selama daring ini ya. Paham, Bu. Jadi selama daring ini saya tidak melarang adik-adik untuk memakai baju kaos ya. Terus tidak mandi, terus juga tidak gosok gigi boleh juga ya, terus pakai sandal, tapi yang jelas tidak dalam perjalanan. Ya, jadi mohon ketika kita masuk ini setidaknya standby di tempat ya, terus mendapatkan jaringan terbaik lah ya, karena kalau dari ini semua posisinya udah ada di Lok Semawe kah atau masih di kampung atau gimana nih semuanya? Udah di Lok Semawe. Udah di Lok Semawe, Bu. Ya, saya pun berharap sebenarnya sih inginnya sih secara luring ya, artinya kita lebih mudah dalam berdiskusi, jadi kita lebih semangat dalam belajar ya. Tapi ya mau gimana karena ini kan udah peraturannya, jadi kita ikuti aja ya. Adik-adik sekalian, saya hanya menjalankan aturan saja. Oke, adik-adik semua? Ya. Ada yang ingin tanyakan? Nah, selanjutnya itu adalah adik-adik kan kalau ingin merokok itu jangan di depan kamera ya. Boleh ke samping atau minta izin terlebih dahulu untuk ke kamar mandi dulu terlebih dahulu. Jadi ketika saya memanggil itu tidak ada orang, ketika absen tidak ada orang, itu saya anggap itu adik-adik tidak ada ataupun tidak hadir. Jadi ketika absen mohon standby tempat ya. Jadi ketika saya panggil tidak ada, walaupun dia ada di masuk sini tapi tidak hadir ketika saya panggil absen, itu saya anggap tidak ada ya. Nah, mengenai Nah, jadi kita nanti absen itu ya, jadi saya panggil absen boleh, nanti sesekali saya panggil absen ya, ataupun nanti juga absen langsung ke learning aja. Jadi adik-adik bisa langsung absen learning dan saya cek satu-satu nanti ya. Oke, nah nanti dalam satu semester ini kita ada, selama satu semester ini kita ada masuk selama 16 kali pertemuan ya, di mana dalam pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 kita mengadakan ujian ya, ujian yang namanya ujian tengah semester ya, itu dilakukan pada saat kita sudah melakukan 8 kali pertemuan, dan ujian akhir semester itu dilakukan pada saat kita sudah mengikuti ujian perkuliahan selama 15 kali, dan ke-16 yang kita baru mengikuti namanya ujian akhir semester. Nah, saya bertanya pada adik-adik, apakah metode dalam ujian itu apa yang kalian harapkan? Apakah kita ujian secara open book atau closed book? Open book, Bu. Walaupun saya close kan sama juga ya, karena kan ini daring ya, pasti ya close ya. Nah, pasti open ya. Jadi kita ujian mungkin secara open, tapi ini dalam bentuk ini ya. Kalau ujiannya itu nanti saya berikan dalam bentuk satu analisis ya. Jadi pendapat adik-adik sekalian, ya. Oke. Nah, mengenai dispensasi tidak masuk ya, saya selama perkuliahan berlangsung, saya memberikan dispensasi pada adik-adik tidak mampu. Saya mengizinkan mengikuti ujian final ya, mengikuti tidak mengikuti selama satu semester itu 3 kali. Ya, mau 3 kali atau 4 kali? Tidak masuk. 4 kali, Bu. Ya? 4 kali aja, Bu. 4. Jadi kalau adik-adik tidak masuk selama 4 kali, artinya selama 16 kali pertemuan, dari pertemuan hari ini sampai pertemuan di ke-15 ya, ke-15 nanti itu ada selama 4 kali adik-adik tidak masuk,
Ya, artinya pertemuannya kita hanya berjumpa 11 kali lah ya, misalnya 11 kali itu saya tidak memberikan adik-adik izin untuk mengikuti ujian final. Artinya saya tidak memberikan adik-adik untuk membuat ataupun mengerjakan tugas-tugas final ya. Karena tugas final itu nanti saya langsung ke e-learning. Ya, jadi mengenai tugas soal itu langsung dijawab di e-learning dalam bentuk choice dan esai. Ya, jadi kalau adik-adik tidak mengikuti itu boleh, saya tidak mempermasalahkan, tapi nilai tidak ada. Jadi ini sering terjadi kendala dalam dalam ini ya, dalam ujian ya, dalam ketika saya memberikan nilai. Jadi ketika ketika saya memberikan nilai itu di akhir semester itu Bu, kenapa nilai saya tidak ada? Ya, kenapa nilai saya sedangkan saya mengikuti final. Sedangkan ini buktinya ada saya mengikuti final, tapi kenapa nilai tidak ada? Nah, jadi jawabannya adalah karena dia kurang dari pertemuan ataupun dia tidak masuk selama 4 kali selama 1 semester. Jadi saya tidak memberikan adik-adik izin dalam mengikuti ujian. Meskipun ikut tetap tidak ada. Ya, jadi bobot penilaian dalam 1 semester ya, apakah itu ujian midterm, apakah itu itu kuis ataupun UAS, itu ada ininya ya, ada bobot penilaiannya. Dimana kalau tugas yang saya berikan itu adalah 20% ya. Bobot penilaian itu adalah 20% dari hasil yang adik-adik buatkan ya tugasnya itu. Jadi kalau kuis itu adalah 15% dan ujian tengah semester itu adalah 25% ya, sedangkan ujian akhir semester itu adalah 40%. Nah, jadi ujian akhir semester itu merupakan nilai tertinggi adik-adik semuanya. Jadi saya berharap pada adik-adik untuk tetap mengikuti proses perkuliahan secara aktif ya. Juga kita saling diskusi ya di dalam grup ini. Tidak ada yang selalu menjadi pintar di dalam grup ini, tapi kita sama-sama saling belajar ya. Artinya saya mungkin pada hari ini pada posisi hari ini sebagai dosen pengajar kalian, mungkin suatu hari nanti saya yang diajarkan oleh adik-adik. Ya, kita kan tidak tahu ya nasib kita seperti apa ke depan. Tapi di sini adalah kita sama-sama saling sharing, sama-sama saling diskusi. Ya, tidak ada yang saling menjatuhkan dan tidak ada yang saling menganggap diri kita menjadi super power ya, artinya jadi pintar dan segala hal ya, karena zaman teknologi sekarang adalah zaman yang dimana kita semua informasi itu sudah mudah kita dapatkan ya. Jadi adik-adik juga bisa belajar dari yang saya berikan ataupun dari artikel-artikel yang terkait dari rencana pembelajaran kita ya, dimana zaman teknologi itu mudah kita dapatkan dari HP ya, dari manapun, dari artikel-artikel lainnya. Itu mungkin adik-adik lebih menguasai daripada mungkin saya ya. Tapi di sini tidak ada yang pintar, saya hanya sesuai dari buku dan kita sama-sama sharing. Kalau saya ada salah mungkin adik-adik bisa sampaikan secara secara baik-baik dan secara sopan dan santun ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi adik-adik, jadi kalian wajib untuk mengikuti kuliah ya, 75%. Jika tidak memenuhi syarat tersebut masih tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Jadi sudah saya bahas tadi ya. Oke, nah metode pembelajaran kita hari ini ya, metode pembelajaran kita itu kita ada yang berbentuk diskusi. Nanti saya akan berikan pada adik-adik dalam bentuk presentasi. Ya, saya memberikan rencana materi-materi yang harus adik-adik sampaikan dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk makalah. Ya, nah mengenai makalah nanti akan kita bahas selanjutnya ya di sesi selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Bu, mau bertanya. Ya, silahkan. Untuk kuisnya nanti tuh Bu, kita adakan di pertemuan yang keberapa ya Bu? Kuis. Ya. Nah, jadi di sini adik-adik sekalian,
saya tidak akan membuat kuis lagi pada adik-adik, di mana nilai kuis itu adalah nilai presentasi adik-adik, ya. Jadi ketika adik-adik presentasi, adik-adik memberikan materi hasilnya itu ya dalam bentuk kalah, dalam bentuk diskusi, itu merupakan hasil nilai kuis. Jadi ketika adik-adik aktif ya dalam makalah tersebut, ya terus adik-adik juga mampu berperan serta aktif dalam diskusi, itu merupakan bentuk penilaian saya dalam hasil nilai kuis tersebut. Ada makalah-makalah yang adik-adik sampaikan. Jadi saya tidak lagi membuat tidak lagi membuat kuis ya, karena nilai kuis itu adalah nilai dari makalah adik-adik sekalian. Ya, sudah paham sampai situ adik-adik? Sudah, Bu. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kalau diskusi itu berarti kan kita berkelompok, itu per kelompoknya Ibu yang buat atau kami yang bentuk gitu sendiri? Iya, nanti akan saya bagikan ya per kelompok. Jadi kalian maunya saya yang bagikankah atau kalian yang cari sendiri? Bagus diskusi aja, Bu. Dari aja, Bu. Dari sendiri aja, Bu. Dari sendiri aja, Bu. Boleh. Kalau cari sendiri nanti biasanya ya yang udah-udah gini ya, yang udah-udah maksudnya ini yang cari sendiri itu kalau yang semester lalu jadi pada ribut ya di grup. Siapa masuk kelompok aku? Tapi udahlah, mungkin adik-adik ada yang lebih dekat ya, satu kos, sehingga dalam berkomunikasi itu mudah ya. Saya sih yang terbaik buat adik-adik sekalian ya. Saya nanti akan membagikan ketua kelompoknya aja ya, nanti adik-adik bisa masuk ke grup yang mana yang sesuai dari pilihan grup-grup tersebut ya. Gimana, bisa gitu atau nanti kalau saya bagikan materinya aja, nanti yang lainnya pasti mau di kelompok terakhir, ya kan? Nah, jadi saya kasihkan ketua kelompoknya aja. Boleh adik-adik cari siapa yang sesuai dari anggotanya yang ingin masuk di ketua kelompok tersebut ya. Gimana? Gitu bisa? Atau ada Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Gitu aja, Bu. Ya, Bu, seperti situ saja, Bu. Bisa, Bu. Oke, gitu aja ya. Oke, jadi kalau mengenai materinya nanti akan saya bagikan setelah sesi terakhir nanti ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silahkan adik-adik. Kalau untuk absen di e-learning-nya, Bu, sesuai jam mata kuliah Ibu? Mengenai absennya ya, itu mengenai absennya itu sesuai jam. Jadi kita masuk jam 8 ya sampai jam setengah 10 ya. Kurang ya. Lewat sedikit ya, jam 9.40. Nah, itu nanti akan saya tanyakan lagi. Misalnya saya cek lagi siapa yang masuk hari ini di Zoom. Jadi yang tidak masuk, yang tidak saya berikan izin masuk, nanti saya catat di kertas, dan meskipun dia sudah absen di e-learning ya, ketika dia lewat dari pertemuan Zoom ini 8.20, maka saya menganggap dia tidak hadir ya, meskipun dia sudah absen di e-learning. Jadi saya berharap pada adik-adik untuk datang sesuai jadwal. Oke? Sepakat? Atau ada ingin tambahan atau ada saran ataupun ada ingin sanggahan atau ingin apa? Silakan, kita saling diskusi. Maunya gimana? Silakan adik-adik jika ingin tanyakan. Bu, maaf, jika misalnya jaringannya terganggu gitu kan, nggak bisa akses e-learning, itu gimana Bu sama Zoom-nya? Misalnya jam 8.20 kan Ibu bilang batasnya, tapi 8.30 dia baru mendapatkan sinyal. Seperti itu yang sering terjadi ya, sering terjadi bahwasanya saya bukan menganggap suatu alasan ya, tapi emang kadang-kadang pada saat di masa-masa sering hujan gitu ya, sering pagi masa-masa berber ini kan, itu pasti sering hujan. Nah, kalau sering hujan pasti jaringan terganggu, ataupun orang yang sedang tidur, alasan jaringan itu saya tidak tahu. Makanya penilaian etika dalam kelas daring ini kita jadi serba salah sih sebenarnya. Saya sebagai dosen pengasuh juga kadang-kadang jadi serba salah dalam pemberian nilai tersebut ya. Kalau saya bilang nggak boleh masuk,
tapi juga jaringan juga menjadi kendala gitu kan. Nah, jadi saya berharap pada adik-adik ya untuk misalnya kalau seandainya sehari 2 hari itu boleh lah ya saya izinkan untuk jaringan itu. Tapi kalau udah sering-sering kali dia aja kan kita menjadi tanda tanya ya. Jadi hal-hal tersebut memang sering terjadi sih, jaringan ataupun kadang-kadang kuotanya habis gitu ya. Jadi kalau misalnya kendala di daring itu yaitu kita juga kadang-kadang sayang juga pada mahasiswa, bahwasanya tidak semua orang juga menggunakan kuota yang banyak gitu ya, ataupun mereka yang menggunakan wifi. Nah jadi yang gimana ya? Gimana tuh, adik-adik? Saya berikan lagi pendapat pada adik-adik. Apakah kita sesuai jadwal aja? Saya absen e-learning langsung atau gimana? Maunya gimana tuh? Bu, bagaimana kalau misalnya di absen dari Zoom juga, Bu? Iya, Bu. Udah absen di e-learning, saya absen di Zoom ya. Gitu ya? Iya. Oke, Jadi boleh. kalau misalnya di e-learning nggak ada jaringan, kan ikut Zoom, Bu. Ada buktinya juga, Bu. Gitu. Oh iya, boleh. Oke, nanti saya kirim per hari ya, siapa yang tidak masuk hari ini itu ya. Nanti saya kabari adik-adik, jadi kalaupun nanti adik-adik ada masuk, mohon di screenshot pertemuannya. Jadi saya bisa melihat bahwasannya adik-adik ada masuk di pertemuan Zoom hari ini. Oke, ataupun seterusnya. Jadi mohon pada adik-adik jangan lupa untuk mengirim Zoom-nya. Ini kita ya pakai yang gratis nih, nanti masuk lagi nih kayaknya nih. Jadi ada yang bayar tapi suami saya lagi pakai juga Zoom-nya. Oke lah adik-adik, nanti kita masuk lagi adik-adik ya di Zoom ini, karena ini waktunya nih this meeting will end in 10 menit lagi. Ya nanti kita masuk adik-adik ya mengenai absennya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi mengenai Zoom, mengenai kontrak perkuliahan ada? Jadi semua adik-adik yang kalau pertemuan dengan dosen lainnya, apakah banyak yang daring atau luring? Semalam untuk Luring, Bu. Pancasila luring, Bu. Ada yang juga Pancasila kami luring. kode MKU dia luring juga. Ya, MKU luring juga. Emang Luring. kalau kelasnya itu Iya, Bu, luring. cukup kelasnya? Kalau nggak Untuk cukup kelas kami ambil mencukupi, Bu. kelas sebelah. Ruang sebelah. Oh gitu, jadi harus angkut lagi ya? Ya. Oke, ada lagi yang tanyakan adik-adik? Ada? Kalau tidak ada, saya mau absen ya sesuatu ya. Ya, Bu. Bentar ya. Ini adik-adik kalau habis nanti tolong masuk lagi ya. Memang kalau di Zoom nih yang gratis ya gitu dia. Bentar aja habis. Kalau di rencana tadi saya mau masuk Google Meet ya, tapi karena saya ini kan untuk record ya. Jadi pihak kampus sekarang sudah meminta record. Jadi setiap pertemuan itu harus ada record ya. Artinya harus disimpan dan diberikan linknya bahwasannya kita ada masuk hari ini. Jadi Zoom-nya itu harus di-record. Ya. Kalau yang di classroom ya. Classroom itu bisa juga sih. Kok dia kan tidak ada putus-putus ya. Ya. Mana ya? Oke, saya langsung dari David Munandar. Ada David Munandar? Ada David Munandar? Ada, Bu. Ya, silakan David Munandar untuk memperkenalkan diri ya. Serta
asal dari mana ya? Silakan David. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Menandar. Saya berasal dari Lok tepatnya di Ujung Belang. Jumlah. Oh, Iya. terima kasih David. Selanjutnya, Iya, Bu. selanjutnya apa nih? Nadia Safitri. Ada Nadia Safitri? Halo, assalamualaikum. Ada Bu. Ya. Silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri Damanik, asal dari Sedang Badagai, Sumatera Utara, Bu. Sekarang di posisinya di Losmawa ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Nadia. Ya, Bu. Selanjutnya ini Zulham Ariandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulham Ariandi, asal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Terus tinggal sekarang di mana? Di tepatnya Bu, ngekos di Ujung Belang, Bu. Belang Pulo. Belang Pulo ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Ini A5 kan? Iya, Bu. Ya. Ahmad Dhani udah tadi. Ahmad Dhani udah tadi belum ya? Belum, Bu. Ya, Ahmad Dhani silakan Ahmad Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Salam. nama saya Ahmad Dhani, asal dari Lok-Mawe, Asal Losmawe dari mananya? dari Hagu Selatan, Bu. Selatan. Oke. Ya. Oke, terus Zulham Ariandi udah tadi? Saya, Bu. Zulham Ariandi, silakan. Udah, Bu, tadi, Bu. Oh, udah ya. Oke, Revi Diwana. Perkenalkan, nama saya Revi Diwana, asal Matang Gelempang 2. Matang Gelempang 2. Oke. Tri Ananda Rivalzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ananda Rivalzi, asal dari Kota Medan, Bu. Kota Medan. Oke. Nadia Safitri Damanik. Ada? Nadia? Tidak ada ya? Muhammad Al-Abror. Ada, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Abror, asal dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Bu. Tanjung Balai, Sumatera Utara. Oke. Muhammad Rafi Safwan. Ada, Bu. Silakan. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Safwan, asal dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke. Muhammad Rafi Safwan udah. Reski Putra Pratama. Ada Reski Putra? Tidak ada ya. Walad Hidayat? Tidak ada. Monisa Dela? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walad Hidayat, asal dari Deli Serdang. Deli Serdang. Oke. Terima kasih Hidayat. Monisa Dela ada? Tidak ada ya. Dery Hartawan? Hai, Bu. Silakan Dery. Perkenalkan, nama saya Dery Hartawan, asal dari Aceh Tengah. Aceh Tengah. Oke. Hai, Bu. Akila Cahya Ningrum. Ada Akila? Ya, silakan. Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akila Jayaningrum, asal dari Langkat, Sumatera Utara. Oke. Terima kasih Dela. Dery Hartawan? Udah salah, maaf. Wahdini Marleta? Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wadini Marleta. Saya berasal dari Matang Gelompang 2. Terima kasih, Bu. Oh, waalaikumsalam. Terima kasih. Rifkah Khairuna. Ada, Bu. Ya, silakan. Hidupkan kamera, Rifkah. Jadi tolong hidupkan kamera ya. Kalau apa namanya? Kalau perkenalkan diri ya, kita tidak tahu ya yang mana orangnya. Silakan, Rifkah. Perkenalkan, nama saya Rifka Khairuna, asal Timur. Ya, Timur. Oke. Ya. Terima kasih Rifka. Mauliza Safona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Mauliza Safona, asal dari Biren. Biren. Oke. Berarti dari Biren ke sini ya? Ke kampus ya? Iya, Bu. Jauh. Oke. Adetia Irfanda. Perkenalkan, nama saya Aditya Irfanda, asal dari Langkat. Dari Langkat. Oke. Terima kasih. Dini Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini. Saya dari Langkat. Langkat juga. Oke. Ya, Bu. Rinaldi Ihsan Setiawan. Perkenalkan, nama saya Dini Fariha ada? Aku masuk belum? Mana masih Dini? Siapa Dini? Masuk. Oke. Begini. Rinaldi Ihsan Setiawan. Belum ada. Eriska Hamidah. ada Bu, Rinaldi San, Bu. Oke, silakan Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi San Setiawan. Saya berasal dari Medan, tepatnya di Medan Amplas. Sekarang sudah ada di Loksmawe di ngekos di Blangpulu. Ya, bagus sekali Rinaldi. Terima kasih Rinaldi. Eriska Hamidah Sihotang. Kalau nama aku sebut bilang nggak? Nggak ada loh, kan belum ada muncul sih. Oke. Belum ada. Fuadi Azmi. Aku belum ada kok. Enggak ada di situ. Oke. Evi Eriani. Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Evi Aryani. Saya berasal dari Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Yes. Aceh Tamiang di mananya tuh? Saya orang tua di Aceh Tamiang. Oh, di Seruwe ya? Oke. Aldi Wahdana. Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wahdana. Saya dari Langsa. Dari Langsa ya? Ya, Bu. Terima kasih Aldi. Muhammad Alif Ramanda. Ada Muhammad Alif Ramanda? Ada ya. Muhammad Adiguna Hasibuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Guna Sibuan. Saya berasal dari Medan. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Muhammad. Iya. Muhammad Noval. Ada Muhammad Noval? Ada, Bu. Silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval, asal dari Matang Gelompang 2. Matang Gelompang 2. Oke. Naskan Zikrillah Syarif. Ada? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naskan Zikrillah Syarif, asal Batubara, Sumatera Utara. Oke, terima kasih Naskan. Salma Farida. Ada? Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Farida, asal Binjai, Sumatera Utara. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Rifa Amril Syahputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Amril Sahputra, asal dari Asahan, Sumatera Utara. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, bukan Rifa. Ya, Serlina ada? Ada, Bu. Ya, silakan Serlina. Perkenalkan, nama saya Serlina, asal dari Kota Kola Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Oke. Terima kasih, Serlina. Nadia Putri? Ada Nadia Putri? Ada. Ya, silakan Nadia. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Dwinta, asal dari Binjai, Sumatera Utara. Oke. Sekarang udah di sini kan? Udah, Bu. M. Rizky Ramadan. Ada? M. Rizky Ramadan? Ada ya? Intan Safira? Intan Safira? Ada? David Munandar? Ada David Munandar? Ada, Bu. Udah ada di Bu. Udah ya. Fauzan Habibi Dityas. Udah Fauzan? Oke, sudah ada. Ada yang belum panggil, silakan namanya. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, tolong yang belum panggil apa nih? Aldo Januasyah. Silakan Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Januasyah Hadli, berasal dari Kabupaten Langkat, tepatnya di Pangkalan Berandan. Saat ini saya sudah berada di Lok Semawe, ngekos di Langnaleng Mame. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rifki Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Amira, dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Terima kasih, Rifki. Fauzan Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Habibi, berasal dari Riau. Ada pojok. Irfan Zenora. Irvina Zenora, salah, maaf. Irvina Zenora. Perkenalkan, nama saya Irvina Zenora, asal Krungmane, Aceh Utara. Aceh Utara. Oke, terima kasih Irvina. Mutiara Rahmah. Saya, Bu. Ya, silakan Mutiara Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, Bu, wabarakatuh. nama saya asal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Bagi yang udah saya panggil, tolong diturunkan tangannya ya. Samsul Bukhari Pane. Perkenalkan, nama saya Samsul Bukhari Pane, asal Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oke. Terima kasih Samsul. Rizka Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Putri, asal dari Pasaman, Sumatera Barat. Terima kasih Rizka. Ya. Bagi yang udah saya panggil, tolong turunkan namanya ya. Iqbal Zakwan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iqbal Ramadan, asal Aceh Timur. Aceh Timur. Ya. Aceh Timur di mana itu? Di Idi, di Perla? Di Pedawa. Hah? Pedawa. Di mana, maaf? Di Pedawa, Bu. Udah. Oke. Terima kasih Iqbal. Eriska Hamida Sihotang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Hamida Sihotang, asal saya dari Padang Lawas. Ya. Terima kasih.
Siska. Iqbal Zakwan. Mau ketekan, Bu. Oh, saya tekan, oke. Siapa lagi nih? Muhammad Noval. Muhammad Noval. Assalamualaikum. Ya, Bu Adir, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya berasal dari Biren, Kecamatan Belimbang. Oke. Terima kasih Noval. Ya. Krisnata Mani Huruk. Ya. Ada Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Krisnata Maniuruk. Saya berasal dari Kota Binjai, Sumatera Utara. Terima kasih Krisnata Manihuruk. Selanjutnya Sari Erliani. Sari? Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Erliani, asal dari Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Terima kasih Bu. Sama Sari. Muhammad Faiz Aslam. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Aslam, dari Biren, Batang Lumpang 2. Biren ya? Terima kasih. Faiz. M. Ivan. Silakan M. Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ivan Pramuda, saya dari Langsa. Dari Langsa. Terima kasih Ivan. Dari Hartawan ya. Udah nih Dari. Dari Hartawan. Udah Bu. Ya, silakan hidupkan kameranya Dari. Ya. Perkenalkan, nama saya Dery Hartawan, asal dari Aceh Tengah. Aceh Tengah. Aceh Tengah berarti Takengon ya. Ya Bu. Terima kasih Dery. Bagi yang udah tolong turunkan tangannya ya. Faza Raihan Fahrurazi. Perkenalkan, nama saya Faza Raihan Fahrurazi, asal dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Muhammad Kusai Asyarif ya. Ya, hadir, Bu. Ya, silakan hidupkan kameranya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Kusai Syarif. Saya berasal dari Loksmawe, tepatnya di Blampulo. Oke, terima kasih Muhammad Kusai. Ada lagi yang mau panggil namanya? Silakan. Ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, baik adik-adik, terima kasih atas kehadirannya mengenai kontrak perkuliahan, dan adapun materi kuliah kita di selama 16 kali semester, 16 kali pertemuan ya, di mana di sini ada yang namanya tentang kewirausahaan dan peran bagi ekonomi bangsa. Bagaimana kita kewirausahaan itu berperan dalam perekonomian kita, sehingga dengan adanya kewirausahaan itu ekonomi kita menjadi lebih baik. Nanti kita akan bahas di minggu kedua ya. Terus di minggu ketiga itu nanti ada technopreneurship dan perkembangannya ya. Di minggu selanjutnya pertemuan keempat itu ada namanya e-bisnis ya, di mana kita menggunakan elektronik dalam berbisnis ya. Itu pertemuan kelima nanti situ ada membahas tentang mindset kewirausahaan. Bagaimana seorang wirausahaan itu berpikir secara positif, berpikir bagaimana dia pola pikirnya dalam berwirausaha ya. Selanjutnya bagaimana tentang mengembangkan kreativitas dan inovasi ya. Seorang wirausaha itu bagaimana dia bisa mengembangkan daya pikirnya dan memberikan inovasi-inovasi produknya ya, sehingga perkembangan produknya itu semakin meningkat ya. Selanjutnya nanti ada pertemuan 7 ya. Pertemuan 7 itu nanti kita akan bahas tentang motivasi kewirausahaan ya. Dengan adanya motivasi kewirausahaan ya, seseorang itu mampu dan bangkit ya. Nah, di situ juga ada bahas tentang Abraham Maslow ya, di mana Abraham Maslow itu dia harus melewati tahapan-tahapan ya dalam motivasi ya, sehingga orang
menjadi termotivasi dalam berwirausaha. Dan pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah semester. Nanti kita akan langsung di e-learning ya. Di e-learning saya akan membuat soal dalam bentuk esai dan choice, di mana ketika adik-adik mengerjakan langsung hasilnya keluar ya. Jadi ketika adik-adik close itu langsung nilainya keluar. Jadi mohon diperhatikan perhatikan ya cara pengerjaannya. Dan pertemuan ke-9 itu ada tentang teori X dan teori Y ya. Teori X ya, bagaimana tentang teori-teori yang berhubungan tentang pribadi seseorang ya, di mana teori X itu adalah tentang perilaku seseorang ya, bagaimana dia tentang seorang ya, artinya dia sikap seseorang pada teori X dan teori Y. Nanti kita akan bahas di pertemuan 9. Pertemuan ke-10 itu bagaimana kita mengelola keuangan sumber daya manusia, ya, mengelola SDM. Jadi kita bagaimana mengelola karyawan-karyawan yang ada sehingga kita mampu memanage ya keuangan kita. Pertemuan ke-11 nanti ada bisnis plan ya, bagaimana kita merencanakan bisnis ya. Pertemuan ke 10, 11, 12 itu ada tentang risiko bisnis ya. Bagaimana kita meminimalisirkan tingkat risiko-risiko yang akan terjadi pada bisnis kita ya. Sini juga ada tentang resiko fraud ya, di mana resiko fraud ini adalah kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam usaha kita ya, apakah yang dilakukan oleh karyawan sehingga kita bisa meminimalisir juga tingkat kecurangan-kecurangan itu ya. Bagaimana sikap seorang pemimpin dalam meminimalisirkan tingkat risiko yang terjadi pada usahanya. Ya. Pertemuan ke 10, 11, 12, 13 ya. Pertemuan ke-13 ini ya kita tentang ke-14 ya. Ke-14 itu ada tentang analisis SWOT ya. Bagaimana seorang wirausaha itu melihat ya tentang strategi yang harus dilaksanakan dalam usahanya ya. Dilihat dari bagaimana kekuatan ya, ancaman, peluang ya. Kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman. Jadi dia bisa melihat apa ini kekuatan-kekuatan yang ada pada usahanya, ya, bagaimana dia melihat kelemahan-kelemahan pada usahanya sehingga dia bisa mengurangi kelemahan-kelemahan ataupun memperbaiki kelemahan-kelemahan pada usahanya agar membuat peluang-peluang yang ada ya di pasar, ya, sehingga mengurangi tingkat ancaman yang terjadi pada usahanya. Ya, pertemuan ke-15 itu ada tentang kewirausahaan dan globalisasi. Ya, bagaimana kewirausahaan ya secara perspektif ya, secara luas. Oke. Nanti di pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester. Ya, di mana ujian akhir semester itu nanti juga akan saya buat secara esai dan choice ya. Itu nanti adik-adik bisa mungkin soalnya itu agak banyak ya, soalnya mungkin sekitar 10 ataupun 15 ya. Jadi nanti adik-adik bisa mengerjakan soalnya selama waktu dari yang ditentukan, itu dari jam 8 sampai jam 9.40. Jadi lebih dari itu tidak mengerjakan tugas, saya tidak membuat tugas ulangan ataupun tidak membuat ujian ulangan. Ya, bagi adik-adik yang tidak membuat artinya tidak memberikan ujian lagi dalam bentuk email, dalam bentuk dalam bentuk WA ya, karena ujiannya langsung keluar hasil nilainya dan disitulah nilainya langsung nampak pada adik-adik sekalian. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan mengenai sub-sub tema yang akan dibahas, nanti akan saya bagikan dalam grup ya, misalnya kelompok 1 siapa ya, dan tema dan pokok-pokok apa yang akan dibahas, silahkan adik-adik cari sendiri di buku-buku yang sesuai dari materi yang ada di yang saya berikan. Ya, jadi bebas ya, maksudnya di buku apa aja boleh adik-adik cari, buku apa aja boleh, yang penting itu terkait dari sub materi kita. Yang mengenai penilaian atas tugas itu berdasarkan bagaimana tata bahasa, bagaimana penulisan dan kualitas isinya ya, sehingga bagaimana kualitas isi dan pengerjaannya ya. Artinya jangan begitu hari ini dia presentasi tapi baru dia kirim, itu saya tidak mau. Jadi 3 hari sebelum tampil itu bisa diberikan pada saya. Atau langsung semuanya di minggu kedua kirim. Gimana menurut adik-adik?
Misalnya nih kelompok 10 lah ya, kelompok 10 misalnya. Itu kirimnya itu apa sekalian di minggu kedua kah atau pada saat 3 hari sebelum presentasi? Coba, maunya seperti apa? 3 hari sebelum presentasi aja, Bu. 3 hari sebelum presentasi aja, Bu. Ya, saya tahu nih, pasti ini ada rencana mau malas-malasan nih. Ya, Enggak boleh gitu, juga Bu. lah. Enggak gampang dari materinya. Ya, Enggak susah, sulit loh nyari materinya gitu loh, Bu. materinya enggak lah, mana ada susah. Kalau kalian mau cari materi saya di link saya ya. Saya juga ada YouTube saya, yaitu YouTube di channel saya juga ada di Halida Bari Family. Ya, di situ juga ada tentang materi-materi saya. Jadi kalau mau pelajari boleh juga ya. Saya juga nanti rencananya ya, masih rencana akan saya langsungkan di live streaming YouTube. Jadi begitu adik-adik presentasi, saya langsung live streaming. Ya, jadi kalau mengenai makalah saya sebelumnya ya itu kasih pada adik-adik yang kakak rating adik-adik itu ya. Itu saya hanya memberikan link aja, jadi mereka kapan aja boleh baca, tapi ternyata itu tidak efektif. Artinya apa? Artinya saya memberikan link tapi mereka tidak mendengarkan sama sekali ya. Jadi kalau begitu artinya hanya sebagian aja yang belajar, tapi yang lainnya tidak. Jadi di semester yang akan datang ini ya, kayak yang adik-adik sekarang ini saya tidak lagi memberikan link. Artinya saya langsung adik-adik juga saling belajar. Jadi kita tidak hanya saling mendengarkan saja, tapi kita sama-sama saling berdiskusi lah ya. Jangan saya berikan link tapi adik tidak mendengarkan. Jadi sama juga ini ya. Jadi sering, makanya sering terjadi belum dalam proses penilaian. Jadi seperti itu. Oke, adik-adik ada yang ingin tanyakan mengenai ini rencana pembelajaran kita? Ada? Bu, mau nanya, kalau materinya nanti dikirim itu ke email Ibu atau ke grup WA gitu? Gimana tuh? Materinya nanti yang mau dikirim ke Ibu. Itu nanti Oh, materi kirim ya, lewat email. maksudnya makalahnya ya, makalah adik-adik ini ya. Iya. Ya, makalahnya bisa langsung di grup boleh. Ya, bisa langsung di grup atau langsang kirimkan ke e-learning adik-adik. Jadi nanti saya akan set di e-learning. Ya, adik-adik bisa kirim per apa namanya? Per sesi ya, artinya kalau misalnya adik-adik di kelompok 10 nih ya, misalnya di kelompok 10 tuh kirim kelompok 10, jadi jangan kirim di kelompok 2, kelompok 3, jadi kelompok 10 misalnya ini ketua kelompoknya misalnya Irvina Zainora ya, misalnya. Nah, misalnya kelompok 10 ketua kelompoknya Irvina Zainora, jadi Irvina Zainora ini harus kirim di e-learning di kelompok 10 aja, jangan kirim lagi di semua kelompok. Jadi ketua kelompok aja yang kirim. Jadi nggak usah semua yang kirim sih, satu orang aja kirim boleh. Ataupun 2 orang, karena kan nanti di situ kan ada PPT-nya juga ya. PPT-nya juga yang kirim, sehingga ketika kita kirim 1 orang itu susah. Jadi 2 orang lah, 1 ketua, 1 anggota yang kirim. Jadi ketuanya kirim makalah, anggotanya kirim PPT. Ya, itu gimana? Ada lagi tanyakan? Ada? Ada lagi yang tanyakan mengenai makalah? Oke, kalau tidak ada saya bagikan ya. Saya bagikan ini ketua kelompok ya. Atau saya langsung bagikan nama-namanya biar nggak berebut-berebutan. Oh, bagi nama-namanya ya, Bu. Nama-nama aja, Bu. Bagi namanya aja, Bu. Nama aja ya. Nanti berebutan ya. Ya, biar cepat. Saya mau nama dia, saya sama dia gitu. Jadi nanti ribut di grup nanti. Oke, ini tolong dicatat ya. Ini kita berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada saya cek dulu.
Jadi kelompok 1 Ahmad Dhani. Ada Ahmad Dhani? Ada Ahmad Dhani? Ada, Bu. Ya, Ahmad Dhani kelompok 1 ya. Ya, Bu. Ya. Kelompok 2 Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani, Zulham, Ariandi, Revi. Itu kelompok 1. Bu, satu kelompok berapa orang? Bu? Itulah, ini saya bagi dulu. 50 ke 50. Oke. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, satu kelompok itu ada 4 orang. Ya, berarti 4 orang. Ahmad Dhani, Zulham, Revi, dan Tri Ananda. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2 itu Nadia Safitri, Muhammad Al-Abror, Muhammad Rafi, ya, dan Reski Putra Pratama. Ya. Kelompok 3 itu Walad Hidayat, Monisa Della, Dery Hartawan, Akila. Kelompok 4 Wahdini, Rifka Khairuna, Mauliza Safona, dan Aditya Irfanda. Ya. Kelompok 5 itu Dini Fariha, Rinaldi, Eriska Hamida Sihotang, Fuad Azmi. Kelompok 6 itu ada Evi Aryani, Aldi Wahdana, Muhammad Alif Ramanda, Muhammad Faiz Aslam. Ada? Kelompok 7 Iqbal Zakwan, Muhammad Kusai Asyarif, ya, Mutiara Rahma. Kelompok 8 Muhammad Sanjay Sitepu, Krisnanta Manihuru, Muhammad Rifki Amira, dan Irvina Zenora ya. Kelompok 9 Rizka Hilmi, Aldo Zanwansyah, Sari Erliani, dan Samsul Bukhari. Kelompok 10 M. Rahmat, M. Ivan, Muhammad Noval, Muhammad Adiguna Hasibuan. Kelompok 11 Muhammad Noval ya. Naskah Zikrillah, Salma, dan Rifa. Kelompok 12 Serlina, Nadia, M. Rizky, Intan Safira. Udah? Sama 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok terakhir itu bisa masuk kemana aja boleh ya? David Munandar sama Fauzan Habibi. Oke? Ada lebih 2 orang, boleh masuk mana aja. Ada yang belum panggil namanya? Bu, saya belum panggil namanya, Bu. Namanya siapa? Salma Harida, Bu. Hah? Satu-satu coba. Salma Harida.
Salma Kharida. Salma Kharida ya, bentar saya cek ada nggak nama Salma Kharida. Salma Kharida itu kelompok 11. Muhammad Noval, Naskah Zikrillah, Salma Kharida itu kelompok 11. Ibu. Bu, saya Bu belum digabung, Bu. Saya belum ada. Tolong tunjuk tangan dong. Tunjuk tangan. Faza Raihan ya. Faza Raihan Fahrul Razi. Iya Bu, saya belum dipanggil Bu. Tadi Bu. Enggak Apa ada. tuh? Bu. Panggil apa nih? Panggil absen atau panggil nama? Iya, panggil ini di kelompok Bu, pembagian kelompok tadi Bu. Faza ya, Faza itu di kelompok 6, Faza kelompok 7. Faza Raihan Fahrul Razi itu ketua kelompoknya. Kelompok 7 ya. Ada lagi? Serlina ya? Serlina. Halo? Bu, saya nge-lag Bu tadi. Saya nggak dengar saya kelompok berapa. Serlina. Sinyalnya. Oke, Ya. Serlina. Serlina mana nih ya? Serlina tadi kelompok 12 Serlina. Jadi Serlina itu ketua kelompoknya ya. Oke, ada lagi? Ada lagi mau panggil namanya? Tidak ada ya? Nanti saya share ya. Jadi apa gini? Muhammad dah. Muhammad apa nih? Iya, Bu. Muhammad apa Modenya, namanya? Bu. Muhammad Noval, Bu. Hah? Muhammad Noval. Ya. Muhammad Noval. Kan dibilang tadinya kelompok 10 dan kelompok 11 ada namanya Muhammad Noval. Yang NIM-nya Ibu yang jelas gimana Ibu? Itu. Hah? Yang kelompok 10 NIM-nya keberapa yang Muhammad Noval itu? Oh, Bu, Muhammad Noval ada Noval. 2, Bu. Oh, Muhammad Noval yang NIM-nya 21011089 itu Muhammad Noval kelompok 10. Kelompok 11 yang Muhammad Noval tuh yang 91 itu kelompok 11. Ya. Jadi Muhammad Noval yang ujungnya 89 itu kelompok 10. Ketua kelompoknya tuh yang di kelompok 11 Muhammad Noval yang ujungnya 91. Dah. Jelas? Dah. Oke. Nah, jadi 12 kelompok ya. Nah. Jadi kelompok 1 materi kuliahnya itu tentang technopreneurship dan perkembangannya. Tolong dicatat. Kedua itu e-bisnis. Ketiga itu mindset kewirausahaan. Keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kelima, motivasi kewirausahaan. Keenam, teori X dan teori Y. Ya, kelompok 7, mengelola keuangan dan SDM. Kelompok 8, bisnis plan. Kelompok 9, resiko bisnis. Kelompok 10, resiko fraud. Kelompok 11, analisis SWOT. Ke-12, kewirausahaan dan globalisasi. Oke? Lagi tanyakan? Maaf, Bu. Nomor kelompok 1 tadi tekno apa, Bu? Coba ulang dulu Bu semua Bu materinya. Yang kelompok 1 tekno apa, Bu? Nanti saya Materinya share dulu. aja, boleh? Saya share di grup aja ya? Boleh, Bu. Bisa Oke. saja, Bu. Ya, boleh. Ada lagi yang tanyakan? Untuk ketua kelompoknya itu gimana, Bu, cara menentukannya? Atau Yang saya bilang tadi yang ketua kelompoknya nih ya, ketua kelompok yang kelompok 1 nih ya. Kelompok 1 Ahmad Dhani. Kelompok 2 Nadia Safitri. Kelompok 3 Fualat Hidayat. Kelompok 4 Wahdini. Kelompok 5 Dini Fariha. Kelompok 6 Evi Aryani. Kelompok 7 Faza Raihan. Kelompok 8 Muhammad Sanjay. Kelompok 9 Rizka Hilmi. Kelompok 10 M. Rahmat Saputra. Kelompok 11 Muhammad Noval. Kelompok 12 Serlina. Sudah paham? Paham, Bu. Ada lagi yang Paham, Bu. tanyakan? Bu, mau nanya. Silakan. Itu dibuat makalah atau presentasi, Bu? Ya, jadi adik-adik tolong dibuat makalah itu maksimal itu 10 lembar. Ya, itu belum termasuk isi, itu hanya isi aja. Artinya isi itu
bab 1, bab 2, dan bab 3. Kalau untuk cover, untuk apa namanya? Untuk cover, untuk apa namanya lagi? Untuk daftar pustaka, daftar isi itu tidak termasuk ya. Jadi maksimal 10 lembar. Tolong dibuat PPT-nya tuh 5 lembar aja. Jadi poin-poin apa yang akan dibahas adik-adik. Ya. Oke. Paham? Berarti Bu buat makalah baru buat buat PPT juga, Bu? Ya, buat makalah, buat PPT. Ya. Nanti adik-adik sampaikan PPT-nya aja. Jadi PPT-nya itu nanti adik sampaikan. Nanti kita ada juga buka sesi tanya jawab. Jadi nanti jangan dibaca dari isi semua makalah. Jadi poin-poinnya aja. Poin-poinnya yang dibahas ya, jangan semua makalah yang dibaca sehingga menghabiskan waktu. Jadi cukup 5 PPT aja. Ya, 5 PPT itu poin apa aja yang akan diangkat. Ya, poin-poinnya aja. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Kalau mau pindah kelompok boleh nggak, Bu? Pindah kelompok tidak bisa karena sudah ditentukan. Ya, kecuali yang terakhir tadi. Yang terakhir tadi itu misalnya Fauzan dan David boleh masuk kelompok mana aja. Oke? Bu, mau nanya, kelompok ke-9 siapa-siapa aja, Bu? Kelompok 9. Kelompok 9, Rizka, Aldo, Sari Erliani, dan Samsul Bukhari, Pane. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Bu, mau nanya lagi, Bu. Silakan. Makalahnya di print baru dikasih ke Ibu, baru presentasi. Ya, nggak usah di print. Atau gimana, Bu? Cukup Pakai dokumen aja? Nah, nanti kalian kirim dalam bentuk dokumen, kirim ke grup boleh juga, ataupun kirim ke e-learning. Ya. Jadi kalau ke e-learning itu jadi tidak berserak. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang mungkin HP-nya terlalu berat, ya bisa ke e-learning. Boleh juga ke grup, jadi bisa langsung kontrol. Atau PPT-nya kirim ke PPT-nya tuh kirim ke WhatsApp aja. Jadi ketua kelompok kirim tugas makalahnya ke ini, ke apa namanya, ke e-learning ya. Ada yang tanyakan lagi? Silahkan. Ada? Kalau tidak ada, ada. Silakan. Muhammad apa nih? Muhammad Rifki, ada yang tanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Mau bertanya, Bu. Ini tentang makalahnya, Ibu langsung semua grup, langsung buat semua, langsung kirim, Bu. Ketua kelompok aja kirim. Iya, maksudnya Bu, langsung kedua minggu ini, Bu. Bagusnya gitu ya. Jadi tidak. Jadi mau gimana? Maunya 3 hari sebelumnya atau gimana nih? Kalau saya sih boleh-boleh aja. 3 hari sebelumnya aja, Bu. Hah? 3 hari sebelum presentasinya, Bu. Oke, boleh juga lah ya. Berarti 3 hari nanti saya set di ini ya, di e-learning ya. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Ya, boleh. Bu, presentasinya itu sesuai dengan nama kelompok yang pertama duluan yang presentasi atau random atau gimana, Bu? Gimana maksudnya? Coba. Presentasinya itu siapa yang duluan tampil gitu, Bu? Pokoknya misalnya kelompok 2 itu langsung ini, kalau misalnya ada yang belum datang langsung aja, jadi jangan nggak tunggu-tunggu lagi gitu. Kalau nggak ada presentasi dianggap tidak. Oke, adik-adik, terima kasih atas kehadirannya hari ini di ruangan Zoom ya, secara virtual. Saya berharap pada adik-adik sekalian dapat mengikuti perkuliahan secara aktif dan mengikuti tugas-tugas yang saya berikan dan materi yang saya share nanti di dalam grup ya. Jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung ke grup ya. Kita bisa diskusi langsung di sana. Oke, kita ketemu lagi adik-adik di minggu depan secara virtual, secara Zoom ya. Nanti akan saya share juga mengenai link-link yang akan saya berikan pada adik-adik untuk minggu-minggu selanjutnya. Oke, persiapkan terus makalahnya dan jangan lupa share nanti langsung ke
e-learning ya, dan di grup nanti akan saya share juga mengenai link-link saya yang sesuai dari materi-materi tersebut. Ya, kalian juga bisa melihat materi-materi saya di YouTube saya ya, itu Halidah Bahari Family. Ya, di mana situ juga ada berbagai materi-materi yang menyangkut tentang materi adik-adik yang akan sampaikan. Oke. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe di video saya. Ya. Terima kasih atas supportnya. Jadi kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.